Ya, oke. Sekali lagi selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan materi. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah definisi sama bentuk ya. Definisi mobilitas sosial kita sudah pelajari. Kemudian hari ini kita akan lanjutkan. Tadi di kuisis juga sudah Pak Antar evaluasi kalian untuk bentuk-bentuk mobilitas sosial ada 3 yang kita pakai, tidak seperti yang di buku kalian. Jadi dipersingkat saja. Hanya vertikal atas, vertikal bawah, kemudian yang horizontal. Kemudian hari ini kita akan membahas faktor pendorong dan faktor penghambat. Ya, di buku kalian akan ada banyak ya. Nanti kita pilih mana yang akan kita ambil ya, yang kita sederhanakan. Silakan disiapkan mungkin kalian mau pakai pensil, stabilo, atau kalian bikin catatan lagi, terserah ya. Atau di capture nih yang Pak Antar jelaskan juga boleh. Jadi setelah ini nanti kalian diharapkan itu bisa menjelaskan apa saja faktor pendorong mobilitas sosial, kemudian faktor penghambatnya apa saja, kemudian nanti kita bisa diskusi tentang faktor pendorong sama faktor penghambat. Jadi cuma ada 3 itu. Oke, langsung aja Pak Antar ke faktor-faktornya. Faktor pendorong mobilitas sosial, ya. Yang pertama adalah secara struktural. Nanti Pak Antar akan kasih contoh-contohnya. Struktural ini yang ada hubungannya dengan jenjang, ya ada jenjangnya. Jadi ada tingkat-tingkatannya. Di masyarakat ada tingkat-tingkatannya. Jadi di masyarakat tuh ada namanya status sosial. Status sosial itu adalah yang diharapkan oleh masyarakat untuk dilakukan seseorang. Misalkan, Pak Antar mau nanya nih, di antara kalian ada orang tua kalian yang punya jabatan tertentu nggak di gereja atau di lingkungan, misalkan jadi majelis atau jadi pengurus atau jadi ketua RT, ada nggak yang seperti itu orang tuanya? Coba, adakah? Nggak ada? Nggak ada? Kok nggak ada? Atau gini deh, ya udah, ada yang tahu nggak orang tua kalian di tempat orang tua kalian bekerja tuh jabatannya apa sekarang? Tahu nggak? Kayak Pak Antar nih, misalkan Pak Antar sekarang di sekolah tuh guru. Nah, di sekolah ada yang karyawan, ada yang security. Kalian tahu nggak jabatan orang tua kalian di tempat orang tua kalian bekerja, tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Waduh, seperti biasa nih kelas 8B. Silent is gold. Pak Antar tanya deh, kalau gitu Pak Antar tunjuk deh. Oh, Anggia sudah mau jawab nih. Master PUBG nih. Anggias, coba Anggias. Ya Pak, Anggias apa tahu Pak? nggak orang tuanya kerja ada jabatan tertentu nggak orang tuanya di tempat kerjanya? Ada Pak. Apa tuh? Eh, Loh, apa kok ya? dimatiin kameranya? Hmm, hmm, Apa? Kamu jawabannya ada di langit-langit ya? lupa Pak. Oh, lupa. Udah lama kirain nginget-nginget, lupa kamu ternyata. Emang di bidang apa? IT Pak. IT, oke IT. Apa? Biasanya ngerjain apa? Program atau Iya bikin Pak, bikin program gitu Pak. bikin program, oke. Oke, sekarang berarti masih sering di depan komputer. Iya Pak. Oke, berarti mungkin sekarang masih jadi staff mungkin ya. Pak Antar nggak tahu karena Anggias lupa. Coba kapan-kapan ditanyain. Nah mungkin suatu saat akan jadi kalau udah kerja berapa lama Anggias? Tahu nggak? 5 tahun, 10 tahun? Apanya Pak? Sudah bekerja di bidang IT berapa lama kira-kira? 17 tahunan Pak. Udah 17 tahun. Buset, udah Iya. lama banget ya. Oh mungkin sekarang udah jadi ini kali ya, udah jadi supervisor ya kali ya. Jadi kalau di perusahaan tuh ada staff, ada pengawas. Nah mungkin orang tuanya Anggias nih karena sudah bekerja selama 17 tahun, Pak Antar kira nggak mungkin kalau cuma jadi staff. Pasti beliau sudah menjadi paling nggak pengawas mungkin ya Anggias ya. Jadi mungkin pernah nyuruh-nyuruh orang. Nah itu secara struktural itu ada sistem di situ, ada struktur. Kalau udah berapa lama nanti pertama misalkan magang, kemudian jadi karyawan tetap, nanti karyawan tetap pertama jadi staff, habis itu jadi pengawas, seperti itu maksudnya. Kemudian secara individu, oke, kalian sudah terima rapot PTS?
Pak Antar harus tunjuk nih biar jawab nih. Sekar deh, Sekar. Udah, Pak. Sudah ya, oke. Dibandingkan dengan kelas 7, menurutmu secara rata-rata lebih bagus mana, Sekar? Kelas 7. Oh, bagusan kelas 7. Oke. Terus kemarin pas ketemu sama wali kelas kamu, orang tua kamu tahu, apa pesan-pesannya? Apa ya? Kalau nggak salah sih tetap semangat gitu aja. Tetap semangat, oke. Terus kira-kira apa yang akan kamu lakukan nanti? Semangat belajar terus Semangat bakal belajar. Tujuannya lebih apa? rajin belajar. Biar apa? Biar bagusin nilai daripada Oke, sebelumnya. biar nilainya lebih bagus. Kalau nanti misalkan pas penerimaan rapot semesteran, nilainya lebih bagus daripada tengah semester, berarti ada mobilitas apa tuh? Vertikal atas. Vertikal atas. Nah ini mobilitas sosial yang didorong karena faktor individu. Jadi karena Sekarnya yang pengen. Tadi pengen lebih semangat, ya meskipun sama dibantu oleh orang tua ya, tapi dari Sekar sendiri ini pengen nilainya lebih bagus pada saat penerimaan rapot semester. Nah ini karena faktor individu. Sosial ini karena faktor masyarakat. Jadi di masyarakatnya di situ ada yang mengajukan. Kemudian ekonomi. Oke, Pak Antar tanya nih. Siapa ya? Kalau Pak Antar tanya ke semua nggak ada yang mau jawab. Matthew deh, Matthew. Matthew jangan lucu-lucu ya, Matt. Yang serius ya. Oke, siapa? Oke. Matthew pas sekolah ada uang saku nggak? Ada. Ada. Ada, Pak. Sekarang? Sekarang nggak ada. Nggak ada, oke. Terus kamu protes nggak? Enggak. Nggak protes ya, soalnya nggak kemana-mana ya. Berarti itu terjadi Iya. mobilitas apa tuh, Matt? Mobilitas vertikal bawah bukan, Pak? Vertikal bawah, oke. Dari kamu yang misalnya uang sakunya berapa kira-kira? Dari biasanya 1 juta ya sehari 30. ya? Enggak. Oh enggak, berapa? 30, Pak. 30 juta? Enggak, 30.000 ya? 30.000. 30.000. Sekarang jadi sehari sama sekali nggak diberi uang saku? Enggak. Enggak, oke. 30.000 jadi 0, berarti vertikal turun. Nah ini kamu ada usaha nggak biar kamu dapat uang saku? Enggak ada sih, Pak. Enggak, jadi kamu nggak pengen nih, nggak pengen dapat uang nih, orang juga ngapa-ngapain ya? Pengen. Oh pengen, Pak. pengen, tapi belum ngapa-ngapain. Bantu itu apa? Dagang, Papa. Oh bantu dagang, oke. Tujuannya biar dikasih uang saku. Oke, benar ya, itu faktor ekonomi. Jadi Matthew biar dapat uang saku ya, karena sekarang lagi belajar di rumah, jadi orang tuanya nggak ada alasan ya ngapain dikasih uang saku. Tapi Matthew biar ada motifnya, orang tuanya di situ bantuin orang tua biar dapat duit. Itu ya. Udah dilaksanakan, Matt? Udah, Pak. Udah, oke. Oke, thank you Matthew. Iya, Pak. Kemudian secara politik, ya ini sering kalian lihat di TV kalau kalian lihat berita ya. Itu kita sering kali melihat seseorang yang bukan siapa-siapa kemudian mencalonkan diri menjadi kepala daerah atau kepala negara bahkan ya. Beberapa waktu yang lalu Pak Antar pernah nanya ke kalian tahu nggak siapa calon pemimpin Tangerang Selatan, tapi ternyata nggak tahu. Sekarang udah tahu belum? Kinar udah tahu belum? Belum tahu. Nggak ada sama sekali yang tahu. Mikael Tiansa tahu nggak? Tangsel mau ada pilkada nih. Tahu, Pak. Tahu, oke. Ada berapa calonnya, Mikael, yang kamu tahu? Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Bentar. Caca nih tahu nih, pasti nih, Caca nih. Nggak tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Nggak tahu semua sih. Siapa ya? Kevin, tahu nggak Kevin? Tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu juga. Jonina? Pak. Nggak tahu ya? Nggak tahu juga? Kayaknya, nggak tahu deh. Kalian tahu, nggak Pak. ini, di sekitar rumah kalian nggak ada banner-banner gitu? Muka-muka orang tuh. Ada. Ada, nah tuh. Ada. Iya, ada.
Ada bacaan yang kalian ingat nggak? Orangnya gimana, cewek atau cowok? Ada, ingat mukanya. Mukanya ingat, tapi namanya nggak tahu ya, Jonina ya? Iya, iya. Oke. Nanti kalau kalian nggak tahu pemimpinnya sama sekali, ntar kalau Tangsel tiba-tiba pas dipilih dibubarin gimana kotanya? Kalian nggak takut? Pindah kota lah, Pak. Waduh, enak bener kamu langsung pindah kota. Rumahnya gimana? Digotong. Oke. Akses pendidikan. Nah, ini mobilitas yang terjadi karena kalian menempuh pendidikan. Nah, ini yang kalian lakukan misalkan dari kelas 7, kalian belajar terus biar memenuhi syarat naik kelas 8, terus kelas 9, SMP selesai, kalian menerusin, kalian ke SMK atau SMA, dan seterusnya sampai tingkat paling tinggi. Itu faktor pendorongnya. Nah, ini di layar kalian Pak Antar kasih contoh nih, secara struktur, organisasi ini Pak Antar kasih contoh di negara kita, misalkan ini bisa jadi contoh politik juga. Seseorang yang mau jadi presiden itu ada syarat-syaratnya, ada sistemnya. Dia harus lewat partai, kemudian dia harus dipilih oleh partainya, dicalonkan, kemudian memenuhi presidensial threshold, dan sebagainya. Terus individu, nah ini masing-masing dari kalian, tadi contohnya siapa tadi? Sekar ya tadi ya. Karena satu orang misalkan pengen, saya pengen suatu saat punya gaji besar dengan jadi, apa nih, profesi yang kalian lihat di gambar ini ada profesi apa nih? Paling depan nih misalkan pilot ya ini ya kayaknya ya. Pengen jadi pilot, saya suatu saat ingin bekerja jadi pilot, gajinya gede, kemudian kerjaannya enak, terbang dan sebagainya, ketemu pramugari cantik-cantik, misalkan kayak gitu ya, Anggias ya. Nah itu senang seperti itu, makanya terus sekolah yang pintar, nah itu faktornya faktor individu. Terus kemudian yang sosial ini terjadi karena yang ada di sekitar kita, jadi terjadi mobilitas karena ada motivasi orang tua misalkan atau dari masyarakat. Kemudian yang secara ekonomi, simpelnya kalau orang ingin mencari uang yang lebih, ingin mencari tambahan uang, nah itu faktor mobilitas sosial juga. Pak Antar nih contohnya misalkan dari kampung, kalau Pak Antar kerja jadi guru mungkin gajinya cuma 1 juta misalkan, tapi karena faktor ekonomi Pak Antar kemudian pindah ke Tangerang Selatan yang gajinya 1.500.000 misalkan kayak gitu. Nah, secara politik tadi ya, ini pemilihan presiden tahun 2014 nih, ya kalian umur berapa waktu itu? Jadi secara politik ada juga mobilitas sosial, ya ada orang-orang yang di situ terdorong mobilitas sosial karena faktor politik. Ini contohnya presiden. Pak Jokowi tadi dicontoh di kuisis, Pak Antar sudah menjelaskan ke kalian, beliau pada waktu itu cuma pengusaha furniture, mebel, kayu, tapi sekarang sudah menjadi pemimpin negara kita, berjalan selama 2 periode. Siapa yang menyangka? Siapa yang menyangka nanti misalkan salah satu dari kalian ya, tukang main PUBG dan Mario Kart, tiba-tiba 20 tahun lagi, 30 tahun lagi jadi presiden Indonesia, kita nggak pernah ngerti. Ya, Pak Jokowi dari mebel kayu jadi presiden. Terus berikutnya karena akses pendidikan, nah ini yang paling gampang-gampang susah untuk ditempuh nih ya. Kalian pasti punya cita-cita, Pantar tanya deh satu-satu cita-citanya apa. Mikael cita-citanya apa? Awalnya jadi astronot sih, Pak. Astronot, oke, keren. Ani apa cita-citanya Ani? 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 Wih, malah dimatiin. Anggias cita-citanya apa? Jadi atlet, Pak. Atlet apa? Badminton. Wih, oke, keren. Sekar apa Sekar? Itu apa kayak Guru dong. translator gitu, Pak. Oh, translator. Guru bahasa Inggris ya? Enggak mau jadi guru, kayak jadi translator. Mau gitu. jadi guru. Oke, translator ya, oke. Matthew apa Matthew? Saya sudah pengen jadi dokter sih, Pak. Kok sebenarnya? Tapi apa? Ragu-ragu gitu, masih ada banyak pilihan lain sih. Oke. Emang apa? Bingung antara dokter sama apa? Dokter sama jadi fotografer. Dokter aja udah. Fotografer jobnya susah lagi corona.
Dokter banyak jobnya ntar. Ya. Kinar Iya, apa Pak. Kinar? Ya, Pak. Kamu apa? Apa? Cita-citanya apa? Saya jadi dancer, Pak. Dancer, oke, dancer. Waduh, nih kalau pandemi kayak gini, dancer sama nih, nggak ada jobnya juga nih Kinar nih. Ada alternatif cita-cita lain nggak? Dancer virtual ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, belum ada. Oke, nggak apa-apa. Iya. Ntar lagi udah ada vaksinnya kok katanya. Jonina apa Jonina? Saya nggak tahu, Pak. Saya pengen jadi orang kaya aja. Oh, jadi orang kaya aja. Pokoknya jadi apa aja yang penting kaya. Iya, Oh gitu. Kenapa emang kalau kaya? ya kan ya supaya bisa hidup, Pak. Supaya bisa hidup ya, butuh banyak uang ya. Realistis ya. Oke. Kamu nggak pengen jadi yang ada di belakang kamu tuh, yang ada di tembok kamu tuh? Ingin, Pak, tapi susah. Lebih susah. Susah. Susah banget. Ya oke. Caca apa Caca cita-citanya Caca? Kalau nggak pengusaha, pengen jadi ahli gizi, Pak. Ahli gizi. Kenapa tertarik sama ahli gizi? Ahli gizi kenapa? Unik loh itu loh. Kenapa Cak ahli gizi Cak? Iya, Apa? ya Karena apa? kayak unik aja. Oh gitu, oke. Kelihatannya seru gitu. Nggak pengen nerusin ibu? Enggak, waduh geleng-gelengnya udah yakin banget. Susah. Susah, oke. Maria apa Maria? Bintang film nih pasti nih. Jadi orang yang sukses aja lah Pak pokoknya. Apa? Sukses menurut kamu tuh apa? Banyak duit? Punya prestasi? Nggak tahu Pak. Nggak tahu, pokoknya sukses aja ya. Keisha apa Keisha? Dokter hewan, Pak. Dokter hewan. Kok nggak manusia? Lebih susah aja Pak, kalau manusia mungkin. Manusia lebih susah ya karena bawel ya, mau diapa-apain protes kali ya. Kalau hewan kan enggak. Iya. Oke, Aurelia apa cita-citanya? Antara jadi penyanyi atau dancer. Penyanyi. Waduh, keren. Mana Aurelia kok hilang tadi? Chris, kamu apa Chris? Belum tahu siapa, tapi kalau kata bapak saya mending jadi tentara. Mau jadi tentara? Kata Bapak? Iya. Kata kamu apa? Kan kamu yang Tentara menjalani. Apa? Tentara juga. Tentara juga? Oke, keren ya. Farel apa Farel? Sukses. Sukses. Suksesnya kalau apa sama kayak Maria nih? Kamu kerja sama Maria deh, nanti sukses berdua tuh. Iya. Apa sukses menurut kamu, Farel? Jadi pintar, kaya. Oh, pintar dan kaya. Tuh, Jonina kerja sama juga tuh sama Farel tuh. Siapa lagi? Davina. Davina apa? Davina? Antara jadi dokter sama perfusionis, Pak. Dokter atau? Perfusionis. Apa tuh? Teknisi alat-alat kesehatan tapi di ruang operasi. Oke, teknisi alat kesehatan. Oke, boleh. Kristabel apa? Bel. Tour leader, tapi belum tahu juga, Pak. Dokter? Bukan, tour leader. Cheerleader? Tour Apa? leader. Oh, tour leader. Ya. Domestik, mancanegara? Nggak tahu juga sih, Pak. Belum tahu juga ya. Oke. Pengennya tour leader biar piknik terus ya. Kerjanya piknik. Nggak berasa kerja jadinya. Siapa lagi nih? Floren. Mau pengen jadi apa, Flo? Belum pasti Pak saya. Antara apa emang? Kalau nerusin toko orang tua juga mau jadi dokter boleh, jadi penulis juga mau. Ngurusin toko orang tua? Ada kata mama sih nanti boleh kalau mau nerusin.
Oh gitu, udah dipesenin dari sekarang ya. Flo, ini mama udah ada toko nih, udah ngurusin aja ntar gitu ya. Oke. Siapa lagi nih? Udah ya, yang kameranya matiin, mohon maaf, Pantar nggak nanyain. Oke, jadi semua itu bisa kalian tempuh kalau misalkan kalian ini bisa diraih dengan cara pendidikan ya di Indonesia, mau nggak seperti di luar negeri, mungkin ijazah sudah nggak terlalu penting kalau di negara maju, tapi di negara kita apa-apa tuh tetap butuh ijazah. Jadi untuk melakukan mobilitas sosial, pendidikan inilah yang paling realistis. Ya, kalian mau kerja apapun di negara kita, kecuali untuk wirausaha ya, wirausaha nggak butuh ijazah, kalian mau lulusan apa juga tergantung skill, kemampuan sama modal kalian. Tapi kalau misalkan kerja di perusahaan, di lembaga-lembaga, sayangnya ya di Indonesia ijazah itu masih sangat penting. Jadi kalian belum dilihat kemampuannya, tapi yang penting kamu ijazahnya apa? Oh SMA, ya udah pekerjaannya dibatasi SMA. Mohon maaf dalam tanda petik cuma pekerjaan tertentu aja. Tapi kalau kalian misalkan S1, nah ini lapangan kerjanya lebih banyak. Jadi sepanjang kalian bisa, orang tua kalian masih bisa mendukung, kalau bisa pendidikannya setinggi-tingginya. Ya, mungkin kalian ada cita-citanya, nggak boleh misalkan orang tuanya pengen kalian sekolah sampai S1 sarjana, kalian cuma pengen sampai SMA karena aduh capek nih belajar nih, nggak mau, malas mikir. Nah itu nanti lapangan kerja kalian sempit. Tapi kalau kalian sekolah makin tinggi itu lapangan kerjanya akan semakin luas. Jadi jangan sampai ya, sayang banget karena di luar sana masih banyak teman-teman kalian yang pengen sekolah tapi orang tuanya tidak bisa mendukung karena masalah biaya. Oke, kita ke faktor penghambat ya, faktor penghambat. Yang pertama kemiskinan, yang kedua diskriminasi. Udah itu doang ya. Kemiskinan ini menghambat tadi yang barusan Pak Antar bilang, sambungannya tadi. Jadi mobilitas sosial bisa terhambat karena seseorang miskin. Karena seseorang miskin nggak bisa sekolah, ya, dia nggak bisa mencari penghidupan yang layak. Mau nyari kerja misalkan, nyari kerjanya di kota karena mereka miskin, nggak punya akses, nggak punya koneksi, nggak punya saudara, nggak bisa. Karena miskin nggak bisa sekolah, nggak bisa jadi meraih cita-cita yang kalian omongin tadi. Misalkan pengen jadi dokter, dokter biayanya mahal banget. Nyari beasiswa, ternyata banyak yang lebih pintar dan lebih miskin. Nah, kalau kalian mau nyari beasiswa tuh susahnya kayak gitu. Kalian harus pintar banget dan kalian harus nggak mampu, istilahnya harus digabungin, seperti itu. Jadi yang pertama ini jadi penghambat. Bahkan di politik pun juga demikian. Di Indonesia misalkan kalian pengen jadi presiden, kalau kalian nggak punya duit kok kayaknya masih susah. Ya, jadi masuk partai itu biayanya juga besar buat kampanye, buat bikin rapat, buat danai kadernya. Terus kemudian yang kedua, nah ini ada tapi masih bisa ditanggulangin di diskriminasi. Jadi ada orang-orang yang memang secara subjektif itu nggak boleh. Misalkan kalian mau nyalonin ketua kelas di kelas kalian, jangan deh kalau ketua kelasnya siapa nih? Jangan deh ketua kelasnya kalau misalkan Samuel misalkan kayak gitu. Karena Samuel ngomongnya belibet nih misalnya ya Samuel ya. Misalkan ada yang kayak gitu, jadi diskriminasi dulu padahal belum menunjukkan kemampuannya tapi sudah dihambat. Udah nggak usah deh Matthew cita-citanya jadi dokter, cocoknya mah Matthew jadi guru. Nah misalkan kayak gitu itu didiskriminasi sama orang tuanya. Atau udah dihakimi sama orang tuanya, kalian tuh udah nggak bisa lah matematika lah, kau masuk jurusan IPS aja misalkan seperti itu. Jadi ini sangat menghambat mobilitas sosial. Nah ini contohnya nih. Ini kira-kira ada di mana nih? Negara Indonesia nih, kira-kira di kota mana menurut kalian? Kurang gede ya? Pantar gedein deh. Sama aja. Di mana nih kira-kira? Ada yang mau berpendapat nggak? Di mana? Ada yang tahu? Kalau tinggal di situ mah Pak Antar yakin nggak ada. Di Pamulang nggak ada kayak gini. Siapa? Ada yang mau jawab nggak? Flo mau jawab? Menurutmu di arah mana nih? Jakarta, Pak. Jakarta. Pernah melihat kayak gini, Flo? Di daerah Jakarta? Di berita kalau nggak salah, cuma nggak terlalu ngeliat jelas sih, Pak. Oke. Betul ya, jadi ini di daerah Jakarta, ya. Jakarta masih ada seperti ini di pinggiran-pinggiran tuh. Mereka tinggal di pinggir sungai, bantaran sungai itu dengan perkampungan kumuh seperti ini. Masih banyak. Kemudian diskriminasi, ini cuma ilustrasi aja.
Itu yang menghambat mobilitas sosial. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pasti nggak ada. Tidak, Pak. Ada nggak? Mana yang paling kuat menurut kalian tadi? Yang faktor pendorong? Antar share lagi deh. Mana yang paling mempengaruhi mobilitas sosial menurut kalian dari 6 ini? Pendidikan, Pak. Pendidikan. Oke, siapa yang bilang pendidikan? Anggias. Yang lain? Menurut kalian? Atau kalian lebih dipengaruhi yang mana nih kira-kira? Kalau Jonina tadi Pak Antar yakin ekonomi. Karena dia udah bilang cita-citanya pengen jadi kaya. Ini faktor pendorong mobilitas sosial yang akan dia lakukan mungkin uang. Kayak Tuan Crab dia. Di SpongeBob tuh. Yang lain apa yang lain? Samuel udah ada kameranya. Wah, ganteng bener kamu sekarang. Samuel apa? Samuel yang paling kuat apa, Sam? Pendidikan, Pak. Pendidikan. Kenapa pendidikan? Biar bisa kayak itu, Pak, yang Kayak apa? Kayak Adivo? Samuel apa cita-citanya? Tadi belum Pak Antar tanya, Sam. pengusaha. Pengusaha ya, oke. Itu ya pendidikan ya. Jadi banyak yang berpendapat pendidikan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan hari ini sampai di situ. Kita masih punya 5 menit buat evaluasi terakhir di WA Group. Thank you semuanya yang sudah bergabung. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Kita Pak.